Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Naira Menisa dengan NIM 2409291. Baik, mungkin di sini saya akan melanjutkan video yang etaps itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya gitu ya pada Excel ataupun Word gitu. Perhitungan metode amplop. Tadi kasusnya itu kita mengambil gedung FTIUP, gedung C. Nah, mungkin sebelum ke situ kita buka dulu untuk awal perhitungannya gitu ya. Di sini kita akan menghitung gitu ya plat lantai yang ada di sini gitu ya. Ini contoh-contohnya seperti itu. Nah, nanti ini kita import karena saya sudah membuat gambar pada AutoCAD-nya gitu ya. Si contoh-contoh yang ini A1. Nanti kita bisa langsung masukkan saja. Nah, karena saya sudah membuat gitu ya gambar plat lantai ini pada gedung C, saya akan mengambil studi kasus pada lantai 1 di gedung C tersebut, teman-teman. Jadi kayak apa sih gitu metode amplop. Nah, metode amplop itu di sini saya akan mengambil jenis kasus yang banyak gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan kalau kotak seperti ini kan bisa kelihatan ya, teman-teman. Ada dua. Nah, di sini ada kolomnya. Kalau ini tidak terhimpit oleh kolom studi kasus pertama. Yang kedua ini terhimpit oleh kolom. Ini juga terhimpit oleh kiri dan atasnya untuk studi kasus 3. Yang keempat itu kiri kanan. Yang 4B itu atas bawah. Yang 5A itu hanya kiri yang terhimpit oleh kolom. Yang 5B ini hanya bawah. Yang 6A ini kiri kanan bawah. 6B ini atas bawah kiri, teman-teman. Nah, karena saya sudah membuat gitu ya gambar contohnya. Jadi kenapa sih ini A1, A2, A3? Nah, A1 ini karena emang si studi kasusnya tuh berada di A1 gitu. Kalau A2 ini sama gitu, berarti kasusnya sama. A3 juga sama kasusnya, makanya kita di seperti ini kan gitu ya. Di sini juga sudah ada ukurannya, teman-teman. Jadi ukuran pada si plat-plat ini ada di 3,6 gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa ini tuh ada di kasus berapa gitu? Nah, kita samakan saja, teman-teman, si ini tuh ada di kasus berapa, si A1. Nah, jadi kan saya sudah mengakumulasikan gitu ya. Ada A berapa saja yang ada di kasus berapa gitu. Nah, di sini jadi di lantai 1 pada plat lantai gedung C ini A1 tuh ada di kasus 3 gitu. Kenapa ada di kasus 3? Karena ini tuh kiri dan bawah. Nah, kiri dan bawah itu berada di kasus berapa? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia untuk kasus ketiga, sama ya. Nah, untuk A2 itu ada di kasus 6B, ada di atas, kiri, bawah. A3 itu ada di kasus 6B juga sama. Tuh, seperti ini, teman-teman. Contohnya gitu ya. Untuk lebarnya sendiri nih beda-beda ya. Di sini ada yang 7, ada yang 5,1 gitu. Nah, kalau ingin tahu gitu ya kan, LE dan LX itu apa? LE dan LX itu seperti XY mungkin ya, sumbu XY. Jika LE tuh ke atas momennya, jika LX tuh ke samping gitu, teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengetahui gitu ya kasus-kasusnya ada di kasus mana aja gitu, kita mungkin bisa langsung ke Word-nya aja, teman-teman. Karena di sini kita bisa langsung memperhitungkan gitu ya. Jadi satu-satu kasus ini kita perhitungkan gitu dari mulai ininya gitu. Jadi tiap kasus kita perhitungkan. Nah,
setelah itu karena saya sudah membuat si Word dan Excel-nya gitu ya. Di sini kita mulai perhitungan dari si A1 terlebih dahulu gitu ya, dari plat lantai A1. Nah, kita mulai ke data material si si kuat tekan betonnya itu ataupun FC itu ada 25 MPa tekanan, atau terus yang FV itu tegangan leleh baja untuk tulangan lentur itu ada di 400 MPa tekanan, dan si B1 itu ada di 0,85 dan momen lentur itu ada di 0,8 kan emang mungkin udah segitu ininya ya datanya gitu. Dan Rokmin ini ada di 0,0018, itu tuh ketentuan untuk si FV ataupun tegangan leleh baja untuk tulangan lentur sendiri, itu ada di 400 MPa teman-teman di sini ya. Terus nah di sini pun ada row B atau row balance gitu ya, row seimbang gitu. Ini rumusnya ada di 0,85 B1 dikali FC ataupun kuat tekan beton gitu ya, dan dibagi FY gitu. Nah, di sini ada di 600 per 600 tambah FY, dan hasilnya ada di 0,0271 gitu ya. Nah, langsung diakumulasikan ya teman-teman. Ini kan tadi hasilnya di 0,271 ya untuk si row balance-nya atau itu. Nah, di sini kita langsung di si row maksimumnya itu udah ada di 0,75 dikali row balance yang tadi 0,271, hasilnya ada di 0,020 teman-teman. Nah, untuk si tulangannya itu, momen tulangannya itu kita diambil di 10 mm teman-teman. Nah, kan lebar plat BW itu ada di 1000 mm teman-teman. Nah, lanjut mungkinnya kita ke dimensi beton ya, ataupun penentuan tebal plat gitu ya. Nah, kan kita tadi sudah dapat ya si LY dan si LX-nya gitu. Si LY-nya itu tadi di AutoCAD ada di 7 ya. L-nya tuh yang ini yang lebar ke samping gitu. Nah, untuk si LX-nya sendiri tadi ada di 3,6 gitu ya, nih di atas ini. Nah, di bawah sini LY-nya 7, LX-nya 3,6. Nah, setelah itu mungkin ini rumusnya gitu ya, 2 dalam kurung D. Nah, si L itu ada di 5,8 meter, si LX itu ada di 1,8 meter gitu ya. Nih, ini diketahuinya si LX nya 3,6 meter, LY nya 7. Nah, nilai bandingan panjang terhadap lebar bentang bersih pada si B itu ada di 3,8 dibagi 2,8, yaitu sama dengan 1,36 gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut aja ya untuk persamaan perhitungan tebal pada platnya itu. Di sini rumusnya ada 0,8 ditambah FY. Nah, kita ambil aja si ini itu di 150 ya, teman-teman. Jadi di sini 150. Nah, untuk si hasilnya itu ada di 84,02 mm gitu. Jangan lebih dari si 112,56 mm gitu teman-teman. Nah, demikian kita anggap si awal tebal platnya itu ataupun haknya itu ada di 150 mm gitu. Makanya kita pakai 150 mm untuk perhitungannya gitu teman-teman. Nah, dengan kita diketahui gitu ya tebal si platnya itu ada di 150 gitu. Untuk selanjutnya dapat dicari, kita dapat mencari plat efektif masing-masing dari DX dan DY. Nah, jika kita mau merencanakan gitu ya, kita pakai langsung aja tulangan yang tadi yang 10 mm itu teman-teman. Di sini ada perhitungannya gitu ya. Untuk si DX itu ada di H sama dengan P sama dengan 1/2 per 2 sama dengan momen tulangan gitu ya. Nah, di sini ada hasilnya pun ada di untuk si DX dan D-nya hasilnya ada di untuk DX-nya itu ada di 126 mm dan D-nya ada di 118 mm gitu teman-teman. Nah, kita di sini akan melakukan perencanaan tulangan selanjutnya gitu ya.
Pembebanan tulangan selanjutnya itu kita melihat dapat mengetahui gitu nilai-nilai rasio tulangan maksimum itu dan minimumnya gitu. Lanjut ke dimensi tulangan pembebanan. Nah, setelah yang di atas ini sudah selesai, kita bisa langsung masukkan aja ke si Excel yang sudah kita buat gitu teman-teman, pada analisis A1 tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke dimensi tulangan. Yang pertama tuh ada pembebanan teman-teman. Nah, kita lanjut untuk si pembebanan ini. Nah, kenapa sih kita ngambil di 4,79 kN atau M kubik gitu ya? Karena ini tuh kita ada di beban hidup atau pekerja WL gitu ya, di gedung-gedung perkantoran gitu. Nah, di sini kita akan menghitung si beban matinya teman-teman. Di sini ada berat sendiri plat lantai itu ada di berat satuannya itu ada di 24,0, tebalnya itu ada di 0,15. Nah, hasilnya bisa di 3,6 gitu ya. Nah, untuk si berat finishing lantainya itu ada di 22,0, dan tebal M-nya itu ada di 0,05. Untuk hasilnya itu ada di 1,100 gitu. Untuk berat plafon dan rangkanya sendiri itu ada di 0,2. Nah, kenapa nggak ada tebalnya? Karena ini tuh masih di lantai 1 ya teman-teman. Terus ada di berat instalasi juga ME, yaitu ada di 0,5. Nah, untuk total beban mati yang ada pada gedung tersebut tuh untuk lantai 1 itu ada di 4,7 gitu. Nah, setelah itu jika kita ingin mengetahui gitu ya kasus-kasusnya tuh, contoh kasusnya itu ada di mana. Nah, kita bisa lihat di Excel yang satu lagi ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat si kasusnya, si LX dan LY-nya gitu teman-teman. Kenapa sih bisa mendapatkan nilai-nilai perhitungannya tuh seperti itu? Di sini ada teman-teman. Untuk si studi kasusnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke kombinasi pembebanan teman-teman. Nah, karena kombinasi hanya satu, yaitu beban tetap saja yang dianalisis, maka WU-nya tuh ada di 1,2 WD ditambah 1,6 WL. Nah, hasilnya tuh WD-nya tuh ada di 4,70 dan WL-nya itu ada di 4,79 gitu ya teman-teman. 470 tuh kayaknya dari si beban mati ini, dan si WL-nya tuh dari si beban hidup ini teman-teman. Hasilnya ada di 13304 gitu ya teman-teman. Nah, kita cek gitu ya persyaratan gesernya tuh ada di sini teman-teman. F-nya tuh C dalam kurung WU dikali 1 bagi 2 sama dengan 0,5 gitu ya. Nah, di sini teman-teman hasilnya di 6,981 kN gitu ya. Dan tadi sudah di D-nya tuh kan DX. Nah, DX-nya tuh tadi sudah dijelaskan gitu ya di sini di 126. Nah, untuk mencari VC itu ada di momen dikali 1/6. Ini FC hasilnya ada di 62 kN gitu ya. Jadi kalau 62 tuh kan lebih dari FU, makanya tidak perlu penulangan geser gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tuh ini bisa langsung dimasukin ke Excel ya teman-teman, karena nanti seperti ini teman-teman. Nah, WU-nya kan di sini 13.304 sama seperti yang di Word gitu ya. Dan FC-nya segini, faktor reduksinya tadi di 0,8 seperti yang sudah dijelaskan pertama gitu. Dan tebal plat hive-nya tuh di 150 tadi ya, yang sudah dijelaskan gitu. Nah, untuk perhitungan tulangannya itu seperti ini teman-teman. Nah, nanti ada si kontrolnya juga, ada asnya, ada luasnya gitu ya teman-teman. Di sini juga ada kayak penetapan kasusnya, kita ada di kasus berapa gitu ya. Nah, di sini kita ada di kasus 6A gitu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke studi kasus yang kedua gitu ya, untuk pemodelan struktur plat dibedakan menjadi kasus. Nah, jadi
lanjutkan studi kasus yang sini. Nah, di sini ada kita mencari tahu analisis gaya dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa diubah. Ini sama ya teman-teman tuh. 68, 17 ini sama, oke. Untuk si kayak LX, LY, TX, TY, TX3 itu sama kayak ini, karena emang kalau misalkan dimasukin di situ udah otomatis gitu teman-teman. Nah, kita cari tahu si betanya nih. Betanya tuh LY dibagi LX yaitu 7 dibagi 36 sama yang tadi ya, yang di Excel gitu, ada di 1,94 gitu teman-teman. Nah, 1,94 itu ada di sini teman-teman. Lalu pada si MX nya itu mana ya teman-teman? Mungkin di sini ya, MX nya tuh rumusnya tuh 0,01 WU LX pangkat 2 dikali X, itu di sini hasilnya di 11,759 kNm gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke perhitungan tulangan gitu ya. Nah, perhitungan tabularis ini gambar penulangannya skematisnya dapat dilihat pada halaman 9 yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Nah, kita cari tahu dulu datanya. Di sini DX-nya itu kan tadi sudah dijelaskan 126 nih, 126 mm gitu ya. Untuk Raminnya itu ada di 0,0018 di sini 0,018, dan Romax-nya itu ada di 0,020. Oke, di sini di ini aja dipersingkat gitu ya. Dan untuk M-nya itu 11,759 sama dengan 11.759.000 gitu ya. Nah, rumus M-nya itu MU dibagi momennya tuh yang tadi yang 0,8, jadi 14,699 diubah jadi ini NMM 14,699 gitu ya. Nah, untuk menentukan rho itu yang diperlukan adalah MN bagi BW D pangkat 2 gitu ya. Hasilnya di 0,926 gitu. Nah, untuk si Rominya sendiri itu si rho itu ada di 0,0024. Rumusnya tuh sama seperti yang plat yang awal gitu ya, 0,85 dikali FC dibagi FY gitu di sini. Nah, untuk Rominnya sendiri itu ada di 0,018, itu kurang dari 0,024, dan Romax-nya itu ada di 0,020 gitu teman-teman. Nah, rho yang diperlukan itu ada di 0,0024. Jadi itu luas tulangan yang diperlukan ada di asiknya, perhitungan asik yaitu ada di rho kali BW, yaitu hasilnya di 302,4 mm kubik gitu. Maka yang digunakan dalam momennya itu tuh momen 8 di kurang 150, yaitu di 335,1 mm kubik gitu. Nah, kontrol jarak penulangan plat ada pada 1 S-nya itu ada di 1,6,13 mm, dan S max-nya itu ada di 3 kali H, yaitu di 3,150 sama dengan 450 mm. Adapun kontrol kekuatannya ya teman-teman. Nah, kontrol kekuatannya itu di 13 juta 1,68,984. Lebih dari 11 itu oke, itu gak apa-apa. Nah, untuk daerah lapangan yang LX, nah mungkin untuk si daerah lapangan L ini yang sesuai lampiran kan tadi udah yang LX, mungkin itu sama perhitungannya teman-teman, sama seperti yang tadi, mungkin bisa dicontohkan saja gitu ya.
karena di Excelnya juga sama gitu ya, kita tinggal masukin aja datanya. Dan segini. Nah ini yang analisis A1, A2, A3 sama aja gitu ya, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah ini buat analisis semuanya gitu ya. Nah ini untuk si contoh studi kasus yang tadi teman-teman. Nih kita juga membuat dari rantai A1 sampai D3 mungkin. Mungkin saya mencontohkan hanya beberapa saja gitu, tetapi tetap sama gitu perhitungannya tuh, contoh perhitungan dan rumusnya tuh seperti itu. Nih seperti ini teman-teman. Karena jika diberitahu semua gitu ya, tidak cukup gitu waktunya. Makanya kita hanya memberikan beberapa contoh saja gitu untuk si perhitungan metode amplop ini teman-teman. Mungkin segitu saja yang